Halo adik-adik kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap semangat ya dan dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai RNA. Materi ini kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu DNA dan RNA ya adik-adik. Nanti kalian bisa lihat linknya di sebelah kanan atas ya. Nah, langsung saja kita mulai materi ini. RNA ini sebenarnya merupakan suatu rantai tunggal nukleotida ya adik-adik, singkatan dari asam ribonukleat atau kalau bahasa Inggrisnya nih ribonucleic acid ya. Nah, jadi rantai tunggal nukleotida gambarnya seperti ini. Nah, RNA ini sebenarnya mirip dengan DNA. Bedanya memang nanti kalau DNA itu dia rantainya ganda ya, jadi berpilin ganda. Nah, RNA ini hanya satu dan strukturnya juga sama-sama tersusun dari seperti ini, fosfat, gula, dan basa. Jadi sekali lagi memang mirip dengan DNA. Nah, ini dia ya. Ada gulanya disebut dengan gula ribosa. Kalau DNA kan deoksiribosa ya adik-adik, ingat kembali. Nah, kita lanjut ke basa nitrogennya. Basa nitrogen dari RNA ada purin dan ada pirimidin. Tetapi yang berbeda, pirimidin di sini tidak pernah ditemukan timin, tetapi yang ada adalah basa sitosin dan urasil. Ini dia, jadi basa nitrogen dari RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin adalah kelompok basa purin, sementara pirimidin, sitosin, dan urasil. Oke, sekarang kita lihat di mana RNA ini berada, terletak di mana, ditemukan di mana. Dia ditemukan di sitoplasma, kemudian di inti, dan ada yang di ribosom. Semuanya nanti akan berada di inti ya, dibentuk nanti ada macam-macam RNA lagi, baru kemudian nanti bergerak ada yang ke sitoplasma dan ada yang ditemukan di ribosom. Nah, RNA sendiri adik-adik, dia berperan sebagai pelaksana nanti dalam sintesis protein. Dan kadarnya RNA akan berubah-ubah sesuai dengan kecepatan dari sintesis protein. Nah, sekarang kita lanjut macam-macam dari RNA ya. RNA itu yang pertama ada RNA duta, ada RNA sebentar ya, RNA duta, kemudian tRNA, kemudian ada rRNA. Nah, RNA pertama ya adalah RNA duta. Oke, bisa dituliskan seperti ini mRNA atau RNAD. Nah, itu sama adik-adik ya. Nah, RNA duta merupakan pola cetakan untuk membentuk protein nantinya, ikatan polipeptida adik-adik ya. Karena apa? Karena nanti yang akan diterjemahkan itu adalah kode-kode genetik yang terdapat pada RNA duta. Kode-kode genetik itu yang merupakan susunan dari 3 urutan basa nitrogen, tadi yang disebut kodon ya. Nah, makanya dia disebut cetakan. Kemudian, fungsinya apa? Menyampaikan informasi genetik yang berupa kodon tadi ke ribosom. Nah, DNA ini sendiri, RNA ini sendiri dibentuk oleh DNA di dalam inti ya. Nanti proses pencetakan RNA duta ini disebut dengan transkripsi nantinya adik-adik ya, transkripsi. Nah, sekarang kita lanjut. RNA-T, oke, RNA-T ini RNA transfer dibentuk di dalam inti ya, tetap yang membentuknya adalah DNA. Nah, fungsinya adalah mengikat, kemudian dan mengangkut asam-asam amino yang sesuai kodon. Jadi ada kode-kode basa nitrogen tadi yang berada pada RNA duta. Nah, nanti sesuai dengan kodon itu asam amino diangkut kemudian diikat oleh si RNA-T. Dibawa ke ribosom, kemudian nanti RNA-T ini juga yang akan menerjemahkan. Jadi sekali lagi dia akan mengikat, mengangkut, kemudian menerjemahkannya ya adik-adik menjadi asam amino yang sesuai. Nanti asam amino ini yang kemudian menjadi protein adik-adik ya. Karena kita berbicara nanti untuk sintesis protein.
Nah, yang ketiga adalah RNA ribosom. RNA ribosom atau rRNA dicetak oleh DNA tetap di dalam inti. Nanti bersama dengan protein lain, dia akan membentuk unit ribosom. Oke, nanti di ribosom inilah terjadi sintesis protein, di mana asam-asam amino yang tadi diangkut oleh RNA T akan dirakit menjadi protein adik-adik ya. Jadi misalnya nanti ini ada asam amino, asam amino, asam amino. Nah, ini nanti menjadi protein disusun oleh si RNA ribosom atau rRNA. Oke, itu tadi mengenai macam-macam RNA. Sekarang kita lanjut nih perbedaan DNA dengan RNA ya. Oke, kita lihat di sini perbedaannya apa. Yang pertama dari rantai polinukleotidanya. DNA, rantai nukleotidanya ini berupa double helix. Oke, dia ganda dan berpilin. Jadi berpilin ganda dan dia sangat panjang untuk DNA. Sementara RNA ini rantai polinukleotidanya tunggal. Oke, seperti ini gambarnya, ini DNA, ini RNA. Kemudian tidak berpilin, karena dia hanya satu ya adik-adik. Dan RNA ini lebih pendek dibandingkan DNA. Kemudian kita lihat perbedaan kedua adalah dari segi letak. Nah, DNA ini terletak di dalam inti sel. Juga ditemukan pada kloroplas dan mitokondria. Sementara RNA ini ada di dalam inti sel karena dia dibentuk di dalam inti adik-adik ya. Juga di dalam kloroplas ada mitokondria. Nah, selanjutnya juga ditemukan di dalam sitoplasma dan ribosom. Karena tadi kita tahu DNA ini membentuk RNA, selanjutnya nanti RNA ini akan bergerak ke sitoplasma. Berarti dia ditemukan juga di sitoplasma dan ribosom. Kemudian, jenis gula pentosanya, DNA ini tersusun dari gula deoksiribosa. Sementara RNA jenis gulanya adalah ribosa ya adik-adik. Strukturnya sedikit berbeda. Kemudian basa nitrogen, DNA, purin dan pirimidin. Purinnya sama dengan yang dimiliki oleh RNA, yang membedakannya adalah pirimidin, di mana timin hanya ditemukan pada DNA, sementara RNA, basa timinnya tidak ada, yang ada adalah basa urasil. Nah, selanjutnya, DNA, kalau kita lihat dari kadarnya, kadar DNA itu tetap, tidak bergantung sintesis protein. Mengapa? Karena DNA ini berisi kode genetik ya, sifat-sifat keturunan yang harus memang tetap dijaga. Sehingga dia kandungannya akan selalu tetap adik-adik ya. Sementara RNA ini tidak tetap, tergantung pada aktivitas sintesis protein. Nah, dengan kata lain, nanti kalau sudah selesai melaksanakan sintesis protein, RNA ini beberapa akan hancur. Nanti akan dibentuk kembali. Oke, makanya kadarnya tidak tetap. Sementara fungsi dari DNA di sini berperan membawa informasi genetik serta sintesis protein. Jadi, selain dalam sintesis protein, dia juga membawa informasi genetik. Ini yang penting sekali. Sementara RNA, dia hanya berperan dalam sintesis protein. Oke? Itu adik-adik yang membedakan DNA dengan RNA. Ini kalau dari segi strukturnya, dari kita bisa melihat perbedaan. Ini tadi yang membedakan timin dengan urasilnya. Oke, adik-adik, sekian dulu materi kita hari ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan dalam kolom komentar ya. Tetap semangat adik-adik, kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.